A9 bagi GW semua perempuan itu sama. Anaya dan Siti pun membereskan gudang itu. Siti, ini udah malam, cukup sampai di sini dulu ya, ucap Aura. Ya udah, kamu sekarang tidur di kamar aku aja dulu, besok baru kita bersihin lagi gudangnya. Setelah bersih kamu bisa tidur di sini, ucap Siti. Gak usah deh Siti, aku takut Mas Aron akan marah sama aku nanti kalau dia lihat aku tidur di kamar kamu, ucap Anaya. Tapi ini baru setengahnya dibersihin Nay, ucap Siti. Gak apa-apa, yang penting udah ada tempat bersih buat aku tidur, ucap Anaya. Ya udah kalau itu mau kamu, itu tadi aku lihat ada kasur lantai, kamu bersihin dulu ya, aku mau ambil spray dulu buat kasurnya, ucap Siti. Baiklah, terima kasih ya Siti, ucap Anaya pada Siti. Sama-sama, aku udah anggap kamu seperti saudara aku, jadi aku akan bantu kamu semampu aku, ucap Siti sambil tersenyum. Aku seneng akhirnya aku punya saudara, apalagi saudaranya kayak kamu. Makasih ya kamu udah mau jadi saudara aku, ucap Anaya yang langsung memeluk Siti. Iya, aku juga seneng banget, ucap Siti sambil membalas pelukan Anaya. Ya udah kalau gitu aku ambil spray kasurnya dulu ya sama bantal buat kamu, ucap Siti. Iya, sekali lagi terima kasih ya, ucap Anaya. Udah terima kasih mulu dari tadi, ucap Siti yang langsung meninggalkan Anaya. Anaya pun membersihkan kasur lantai yang ada di gudang itu. Tak lama Siti datang membawa spray untuk kasur Anaya. Nih spraynya kita pasang yuk, ucap Siti sambil memberikan spray kepada Anaya. Sini biar aku ajak kamu, kalau mau istirahat sana balik ke kamar kamu, ucap Anya sambil mengambil spray di tangan Siti. Aku diusir nih, ucap Siti. Gak ngusir Siti, ini udah malam banget, kamu pasti capek dan butuh istirahat, ucap Anaya. Baiklah kalau gitu aku tinggal ke kamar dulu ya, besok kita lanjut lagi bersih-bersihnya, ucap Siti. Oke, selamat beristirahat, ucap Anaya. Siti pun meninggalkan Anaya. Anaya pun memasang spray kasur. Setelah selesai ia langsung tiduran di kasurnya. Kenapa Mas Aron bersikap begitu sama aku, apa salahku padanya sehingga ia setega itu, ucap Anaya sambil menangis. Ya Allah, lembutkanlah hati suami hamba, doa Anaya sambil menangis. Saking lelahnya Anaya menangis sampai tertidur. Aron yang berada di kamarnya pun ada merasa bersalah pada Anaya. Apa aku salah melakukan itu padanya? Ah sudahlah, dia pantas mendapatkan perlakuan itu karena semua wanita sama saja, ucap Aron yang langsung memejamkan matanya dan tertidur. Keesokan harinya Aron sudah rapi ingin pergi ke kantor. Ia keluar dari kamarnya menuju meja makan. Namun tidak ada makanan di meja makan. Anaya, teriak Aron. Ya tuan, ucap Siti yang menghampiri tuannya. Gue panggil Anaya bukan lo. Mana Anaya, ucap Aron kesal. Saya tidak tahu tuan, mungkin Anaya masih membersihkan gudang untuk tempat tidurnya tuan, ucap Siti. Aron langsung berjalan meninggalkan Siti di meja makan. Ia menuju ke gudang tempat Anaya tidur. Terlihat Anaya sedang tidur sambil menggunakan mukenahnya sebab sesudah salat subuh tadi Anaya ketiduran lagi. Bagus ya, jam segini masih tidur, teriak Aron. Anaya pun terbangun dari tidurnya mendengar teriakan Aron. Astagfirullah, Mas Aron, ucap Anaya yang melihat Aron. Bagus ya, lo udah numpang di rumah gue, sekarang seenaknya aja lo bangun siang, ucap Aron dengan nada marahnya. Maaf mas, aku tadi ketiduran abis sholat subuh, ucap Anaya sambil menundukkan kepalanya. Sekarang lo buat sarapan buat gue, ucap Aron yang langsung meninggalkan gudang. Anaya pun bergegas mekenahnya dan berlari ke arah dapur mengejar Aron. Mau dibuatin sarapan apa mas? Tanya Anaya. Terserah lo aja mau buatin sarapan apa, asal cepet, gue mau pergi ke kantor ada meeting, ucap Aron dengan nada jengkelnya. Baik mas, ucap Anaya yang langsung meninggalkan Aron dan menuju ke dapur. Maaf ya Nay, aku gak bangunin kamu, ucap Siti yang melihat Anai dimarahi Aron.
Gak apa-apa kok Siti, ini salah aku bukan salah kamu, ucap Anaya. Kamu mau buat apa sini aku bantuin, ucap Siti. Gak udah Siti, aku mau buat roti bakar selai kacang aja yang cepet, ucap Naya yang sedang membuat roti kacang selai kacang. Naya, cepetan, lama banget sih lo, teriak Aron. Iya ini sebentar lagi, ucap Anaya. Setelah selesai ia membuat kopi dan selai roti kacang ia berikan kepada Aron. Ini kopi sama roti selai kacangnya Mas, ucap Anai yang langsung meletakkan kopi dan roti di atas meja di depan Aron. Aron langsung meminum kopinya. Lo mau buat bibir gue melepuh ya ge, ini kopinya panas banget nih kalau lo gak percaya, ucap Aron yang langsung menampahkan kopi panas pada angan Anaya. Ah panas Mas, ucap Anaya merintih kesakitan saat tangannya disiram pakai kopi panas oleh Aron. Udah gue gak jadi sarapan, gue sarapan di kantor aja, gue udah telat gara-gara lo, ucap Aron sambil menunjuk Anaya yang masih kesakitan. Ia langsung meninggalkan Anaya sendirian dan pergi meninggalkan rumahnya. Setelah Aron pergi ia langsung membasuh tangannya dengan air di keran. Kamu gak apa-apa Nay, ucap Siti yang khawatir sebab Siti tadi melihat apa yang dilakukan Aron kepada Siti. Gak apa-apa kok, ucap Anaya menahan sakitnya. Kamu yang sabar ya, ayo sini aku bantu obatin, ucap Siti. Naya pun mengikuti Siti, Siti pun mengobati tangan Anaya yang sudah merah dengan salep. Sebaiknya kamu ngadu aja deh Nay sama Tuan Besar biar Tuan Aron bisa dinasehati oleh Tuan Besar, ucap Siti yang sambil mengobati tangan Anaya. Aku gak mau Nay, kemarin Mas Aron ngancem aku kalau aku sampai ngadu sama papa dia akan bunuh orang tua aku, ucap Anaya sambil menangis. Tapi kamu gak bisa selamanya jadi bahan siksaan kayak gini, ucap Siti yang prihatin melihat Anaya. Aku gak apa-apa kok, semoga aja nanti Allah meluluhkan hati Mas Aron dan dia gak akan menyisa aku lagi, ucap Anaya penuh harapan. Semoga aja ya Nay, aku gak bisa bantu apa-apa cuma bisa bantu doa aja, ucap Siti. Terima kasih ya Siti, ucap Anaya yang langsung memeluk Siti. Sama-sama, ucap Siti yang membalas pelukan Anaya. Anaya dan Siti pun kembali membersihkan gudang. Barang-barang yang tidak terpakai ini kita pindahkan ke gudang belakang aja biar gudang ini jadi kamar kamu, ucap Siti. Baiklah ayo kita pindahkan barang-barang ini ke gudang belakang, ucap Anaya. Mereka pun mengangkat barang-barang yang ada di gudang itu menuju gudang di belakang. Setelah selesai memindah-mindahkan barang mereka mulai membersihkan gudang itu kembali. Akhirnya selesai juga. Bersih juga akhirnya, ucap Siti. Iya sekarang ini bukan gudang lagi melainkan kamarku, ucap Anaya yang duduk di atas kasur lantai tempatnya tidur. Nay kita makan siang dulu yuk, udah siang nih lapar banget, ajak Siti. Baiklah biar aku yang masak buat kita berdua, ucap Anaya. Oke masakan kamu tuh enak banget Nay, puji Siti. Kamu bisa aja ayo kita ke dapur, ucap Naya. Mereka pun pergi ke dapur untuk memasak makan siang untuk mereka berdua. Setelah masak mereka hendak memakan makanan yang Anya masak tadi namun terhenti karena ada yang memanggil Anaya. Anaya, teriak Aron yang baru pulang. Itu kayak suara Mas Aron, ucap Anaya. Iya itu suara Tuan Aron, tumben dia pulang siang-siang gini gak kayak biasanya, ucap Siti. Ya memang Aron tidak pernah pulang siang, biasanya pulangnya kalau tidak sore ya malam hari. Aku kesana dulu ya Siti, aku takut dia akan marah kalau aku gak kesana, ucap Anaya. Iya Nay, ucap Siti. Anaya langsung berlari menuju ke arah Aron. Iya Mas, ucap Anaya. Siapin air buat gue mandi, udah tuh siapin makan siang buat gue, ucap Aron. Baik Mas, ucap Anaya yang langsung berlari menuju ke kamar Aron untuk menyiapkan air untuk Aron mandi. Setelah selesai ia menyiapkan juga pakaian untuk Aron. Udah selesai Mas Naya, tinggal dulu mau masak buat Mas Aron, ucap Anaya. Ucap Aron yang langsung memasuki kamar mandi. Anaya pun langsung keluar dari kamar Aron, ia menuju ke dapur.
Ada pandai kok kamu kelihatannya buru-buru sekali, tanya Siti. Kamu bisa bantu aku potongin sayuran gak? Aku mau buat makan siang buat Mas Aron, ucap Anaya meminta bantuan Siti. Bisa kok, sini aku bantu biar cepet, ucap Siti. Mereka pun masak bersama-sama. Setelah selesai Anaya pun menghidangkan makanan di meja makan. Tak lama Aron pun keluar dari kamarnya, ia menuju meja makan. Mau makan pakai apa Mas? Tanya Anaya. Apa aja yang ada di sini, ucap Aron. Anaya pun mengambil makanan untuk Aron. Segini cukup Mas? Tanya Anaya. Ucap Aron cuek. Aron langsung memakan masakan Anaya dengan lahapnya. Ia sangat kelaparan sebab ia dari pagi belum sarapan. Mulai sekarang lo harus siapin kebutuhan gue, mulai dari nyiapin gue air buat mandi dan pakaian kerja gue sebelum gue bangun tidur, terus sarapan. Ingat gue gak suka sarapan yang terlalu panas dan terlalu dingin, dan lo harus siapin gue makan siang. Kalau gue gak sempet pulang gue akan suruh supir buat antar makan siang gue. Dan lo juga harus siapin makan malam, pokoknya lo harus siapin semua kebutuhan gue, ucap Aron panjang lebar. Baik Mas, akan Naya siapkan semua keperluan Mas Aron, ucap Naya. Aron langsung meninggalkan Anaya di meja makan sendirian. Ia keluar dari rumahnya. Nay, panggil Siti. Ngagetin aja kamu, ucap Anaya yang terkejut. Hehe, maaf, kamu lanjut makan gih, kamu kan belum makan dari tadi, ucap Siti. Iya aku makan dulu ya, udah lapar banget ini, ucap Anaya. Ya udah sana makan biar aku yang beresin ini, ucap Siti. Terima kasih ya, oh ya kamu udah makan, ucap Anaya. Udah, ucap Siti. Aku makan dulu ya, ucap Anaya. Iya, ujar Siti. Anaya pun melanjutkan makan siang yang tertunda tadi. Aron yang baru sampai di kantornya langsung dihadang oleh Sean. Abis dari mana bos? Tanya Sean. Pulang makan siang, ucap Aron sambil berjalan hendak memasuki ruangannya namun diurungkannya. Tumben makan siang di rumah, biasanya lo makan siang di restoran. Kalau gak nyuruh gue buat beli, ucap Sean. Gue lagi pengen makan di rumah aja sekalian ganti baju, ucap Aron beralasan. Alasan aja, baju lo ada di kantor ini, bilang aja mau mesra-mesraan sama bini lo, ucap Sean menggoda Aron. Gak lah ogah gue mesra-mesraan sama dia, ucap Aron. Kenapa ogah dia tuh bini lo? Gak papa lah kalau lo mau mesra-mesraan sama dia, ucap Sean. Walaupun dia bini gue gak sudi gue buat nyentuhnya, ucap Aron. Bini lo tuh cantik, kenapa lo gak sudi, ucap Sean. Bagi gue perempuan itu sama aja, dia mau buat gue jatuh cinta sama dia. Setelah gue jatuh cinta dia ambil harta gue dan pergi sama laki-laki lain, ucap Aron. Tapi menurut gue bini lo gak kayak gitu deh. Lo jangan samain cewek di luaran sana sama bini lo, coba deh lo buka hati lo buat bini lo bakal tahu gimana baiknya bini lo. Gue aja yang baru lihat dia berapa kali udah bisa menilai dia kalau dia itu cewek baik-baik dan gak kayak yang lo pikirin. Coba deh kalau lo gak percaya, ucap Sean panjang lebar. Lo sama Billy kena pelet dia apa? Kenapa kalian pada bilang kalau dia baiklah inilah itulah? Kalian itu belum pernah ngerasain dikhianati dan ditinggal sama orang yang kita sayang. Gue gak mau itu terulang lagi dalam hidup gue, ucap Aron. Gue tahu gue sambili gak pernah ngerasain ditinggal dan dikhianati kayak lo rasain, tapi kita bisa menilai mana yang baik dan mana yang cuma mau manfaatin lo aja, ucap Sean. Terserah lo deh mau ngomong apa, gue akan tetap gak akan percaya lagi yang namanya perempuan, ucap Aron yang langsung memasuki ruangannya dan meninggalkan Sean sendirian di. Kalau dia udah capek ngadepin sikap lo yang kayak gini baru lo nyesel nanti, ucap Sean sendiri setelah ditinggal Aron masuk ke dalam ruangannya. Di dalam ruangan Aron tengah duduk di kursi kebesaran Nay, ia tengah memikirkan perkataan Sean tadi. Apa mungkin Naya gak sama kayak perempuan di luar sana,
Tapi dulu Angel juga sama seperti Naya yang perharian dan berusaha agar aku bisa jatuh cinta sama dia, namun akhirnya dia malah memilih laki-laki tua yang banyak duit itu daripada aku, ucap Aaron mengingat pengkhianatan Angel mantannya dulu.